Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian, gengs? Alhamdulillah berkat doa kalian, luka saya udah insya Allah sembuh ya. Nah, di kesempatan kali ini kan kemarin banyak banget tuh yang tanya, Bang katanya gimana itu tentang batu gilih itu ya, batu gili, napa gili ya, Bang? Napa gili sama tempat yang kampung jin itu. Nah, kita udah ngedatangin narasumbernya langsung yang tahu dengan lokasi dan kejadian yang terjadi di lokasi tersebut. Dan beliau pun pernah dibawa ke kampung jin tersebut. Bagaimana kisahnya? Tetap di channel Peak Horror. Perkenalkan, namanya Abah siapa? Mbah Samsudin. Mbah Samsudin. Nah, bagaimana nanti pengalaman Abah ini di lokasi tersebut ataupun kejadian apa aja yang udah pernah Abah alami, gimana kisahnya di Abah Din ya? Abah asli sini, Bah? Ya, asli juga. Berarti Abah asli dari daerah sini, Lampung itu, Bah? Dari Lampung. Asli. Nah, asli dari Lampung. Pengalaman Abah apa aja nih di lokasi yang kemarin sempat kita obrolin gitu, cuman kan secara singkat belum detail banget, dan akhirnya saya dengan para subscriber tertarik gitu kan. Gimana, Bah? Pengalaman apa aja yang udah Abah alami di lokasi tersebut? Sebenarnya pengalaman yang pernah saya jalani selama saya istilahnya di daerah sini. Kalau kelahiran memang bukan daerah sini, cuman kalau di sini ini memang udah lama. Udah lama. Udah jadi pengalaman itu tuh memang udah luar biasa, namanya udah tua. Iya pasti. Nah, jadi baik perjalanan yang udah meninjau lokasi-lokasi yang dibilangkan tadi, lokasi seperti di Napal Gili ya. Nah, di daerah Napal Gili itu tuh memang lokasi kampung tua. Oh, jadi kalau boleh tahu tuanya itu dari semenjak Abah masih muda udah ada? Udah ada. Berarti gitu. Bisa dikatakan tempat ini memang udah tua banget dan dari zaman dulu ya, geng ya? Ya, memang dari zaman dulu. Memang makanya dikampungkan itu tuh kampung air panas, itu tuh kampung tua. Wow, ya. Maka ada di atas sana itu tuh namanya air itu tuh dinamakan Napal Gili, tempat orang bertapa. Jadi posisi lokasinya itu kayak di ya mungkin di gunung lah, ya, di tengah-tengah hutan kayak gitu ya. Lokasi dibilangkan di tengah hutan itu tuh di sampingannya itu tuh memang udah tempat orang tani. Oh iya. Cuman lokasi yang ada yang namanya Napal Gili memang masih nggak boleh dibuka. Oh iya, jadi harus bener-bener sakral banget ya, Pak. Nah itu Abah sendiri ke daerah tersebut atau ke lokasi itu udah sering? Kalau sering sih enggak, cuman kalau waktu tahun berapa itu saya memang udah kesana, membuktikan tempat orang yang katanya meminta macam-macam, namanya manusia banyak, orang dari kejauhan, orang dari dekat gitu. Tapi kalau orang dari dekat itu jarang berhasil. Berarti lokasinya itu lebih lebih realnya itu, dan sering kejadian kayak orang bersemedi atau orang mau kayak bertapa atau meminta sesuatu itu kebanyakan dari luar kampung sana. Iya. Nah itu tuh kebanyakan itu. Jadi, tapi gini, geng, hati-hati ya kalau misalkan kita kayak meminta sesuatu di lokasi-lokasi sakral, sedikit aja itu niat kita berbeda, itu udah mendekati musyrik ya. Itu sih menurut keyakinan agama masing-masing, Abah. Betul gitu loh, gimana niatnya gitu kan. Nih buat Abah, selama Abah datang ke lokasi tersebut, pernah ada pengalaman apa aja ataupun ada kejadian apa gitu yang menimpa Abah sendiri gitu?
kayak seperti adakah penampakan ataupun ada sosok yang datang ataupun ada mungkin suara-suara yang kayak apa gitu yang bener-bener bikin merinding lah. Sebenarnya kalau kita di sana itu tuh memang niat bukan mau kita macam-macam di sana. Cuman kalau umpamanya kita datang gitu tuh ngeliatin orang itu memang rasa-rasa itu tuh memang ada rasa takut Oh ada. iya ya, kayak ngeri lah. Kadang-kadang ya kadang-kadang pundak kita ini agak berat ada kayak rambut mau berdiri gitu tuh Iya, ada. iya. Nah jadi kita itu tuh sampainya di sana itu tuh yang penting jangan sembrono. Ngomongnya itu tuh ya. jangan harus jaga sikap ya. harus kita jaga sikap itu. Nah, buat Abah tahu nggak lebih tepatnya nih lokasi tempat napal gilihnya itu Abah tahu? Ya memang udah sekali ya, memang udah lama. Udah tahu banget berarti ya. Udah tahu banget dan yang menurut saya dengar itu kemarin ada yang nanya di komen ya, itu batunya ngikut air muter apa enggak? Iya, ya Bah ya. Iya. Jadi si batunya itu posisinya kan ini air. Ya. Nah, si air itu kan muter. Nah, si batunya ini ikut muter ya Bah ya. Nah, itulah yang dibilangkan napal gili tadi. Ya, jadi si batunya itu antara mungkin kayak mengambang di atas air. Jadi dia itu ngikut ke arus air itu berjalan gitu. Makanya mungkin itu yang bikin aneh di lokasi tersebut gitu. Nah, kemarin kan kita sempat cerita nih Bah. Iya. Kayak yang maaf kampung jin itu ya Bah. Nah, yang sering suara-suara gamelan, suara yang menurut warga sini juga yang udah pernah saya cari tahu itu sering ada suara jaipong. Itu tuh kalau kita memang udah di lokasi tersebut itu memang nggak ada suara. Tapi kalau kita dari kejauhan macam-macam suara. Tapi kalau kita di lokasi nggak kedengaran suara. Hening lah ya Pak? Hening. Nah, tapi kalau kita umpamanya dari kejauhan, tuh itu ada ramai apa gitu. Padahal begitu sampai lokasi nggak ada apa-apa ya Pak. Dan itu benar-benar fakta ya. Jujur tadi gua sebelum kesini, gua sempat ngobrol-ngobrol sama yang mungkin tahu lokasi tersebut, dan itu emang benar geng. Jadi bukan hanya Abah dan warga sekitar pun yang pernah nggak dengar emang. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu kan gini, itu kan masuknya ke Pulau Lampung ya Pak. Nah, kita itu ada di Pulau Sumatera lah ya. Sumatera. Tapi kok ada suara jaipong sama gamelan. Nah, itu kadang yang bikin saya kok bisa gitu. Ya memang suara itu tuh musik itu tuh macam-macam ya. Dari jaipongannya juga ada. Ya, jadi semuanya tuh ada ya. Suara dari wayang kulit itu ada. Organ ada itu. Itu. Makanya kita juga ya saya sama istri saya sering gitu. Abah pernah sama istri bareng ke? Enggak, saya di kebun. Lagi di kebun tuh. Nah, itu tuh pas banget itu suaranya tuh. Kok jaipongan ada ya. Kok ada suara ini. Suara wayang kulit, organ itu tuh. Tapi kalau kita udah pas di lokasi, nggak ada, hening, suara nggak ada. Nah, itu. Jadi horornya itu kok bisa gitu di tengah hutan yang hening, ketika kita berada di kejauhan itu kayak yang rame di lokasi tersebut geng. Tapi begitu kita mengikuti arah suara itu di mana, begitu kita sampai lokasi suara itu nggak ada apa-apa. Nah, dan menurut keterangan warga yang lain yang udah pernah saya kayak ajak ngobrol gitu ya, dia lumayan bisa lah ya, katanya itu di lokasi tersebut itu ada semacam pesta bermacam-macam makhluk dari luar pulau. Jadi kayak gini, kayak manusia aja gitu. Misalkan ada undangan dari dari Pulau Jawanya ada, dari Sumateranya ada, dari mana-mana itu kumpulnya di situ. Nah, makanya begitu saya kemarin kesini terus ngobrol sama Abah ini, wah kata gue ini emang bener-bener kayak tempatnya sakral banget. Nah, buat Abah pernah dibawa ke lokasi mereka ataupun ke kampung itu? Pernah nggak Abah? Ataupun pernah didatengin lah atau pernah ada sosok yang datang ke Abah nih? Sebenarnya saya pernah Abah. Cuman melewati mimpi.
Oh iya, jadi kayak Nah, didatengin lewat mimpi ya, Pak ya? memang yang datang itu tuh cewek itu tuh. Yang datang cewek, terus saya dibawa sampai dibangunin sama istri saya itu tuh satu harinya itu tuh nggak bangun kan, karena masih di dalam Oh perjalanan mungkin mimpi kayak tadi kali. sukmanya di bawah ya, Pak Nah, ya? Ya, sukmanya ya. dibawa. Nah, jadi makanya aku bisa cerita, aku sudah lewati perjalanan itu. Jadi saya dibawa itu ke sana itu tuh, ya belum pernah lah saya di dunia ini ngelihat masjid emas semua itu belum pernah. Nah, sampai sana saya ngelihat kapal laut tempat untuk belanja Dermaga itu lah. tuh emas semua. Jadi semua bahan bangunannya dari emas. Dari emas semua. Dan itu abang lihat sendiri? Ngelihat. Nah, sedangkan saya juga disuruh ngambil air wudhu sama cewek itu. Saya ngambil air wudhu. Nah, kedengaran suara adan ini persis adan orang dari ini, dari yang kamu bilangkan itu tuh. Ya Sama intinya aja. dari bukan khas langgam daerah pulau sini apa ya? Bukan, nah, kayak dari orang Cirebonan. Ya, Nah, ya. itu adannya. Nah, Nah, adannya kayak gitu. nah itu geng. Jadi abang ini pernah dibawa ke kampung. Ini masuk Ini. ini merinding. Masuk ini. Sebentar guys, ini udah ada ini sosok yang datang ya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Alhamdulillah. Jadi ada yang datang ya guys. Jadi kayak dia mungkin lebih menyapa lah, walaupun lagi sedang dibicarakan. Wah, masuk lagi. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja Ibrahim. Aku Samsudin. Kamu jangan datang lagi aku. Jam ini detik ini kamu balik. Balik ini. Allah. Nah, itu kalau saya terlalu lama cerita datang gitu. Datang. Tahu ya. Tahu. Karena saya di gunung ini sebenarnya ya memang banyak yang Oh ya mungkin kayak mereka suka ya bah. Abah kayak makhluk-makhluk yang ada di situ. Bukan saya istilahnya menirukan omongan kamu ya, maaf beribu-ribu maaf pada Allah saya mohon ampun. Sebenarnya yang ngajakin saya dulu itu tuh udah mau ngasih selendang gitu. Tapi saya menolak karena buat apa saya selendang gitu. Karena di waktu pas saya diajaknya itu tuh saya juga bukan orang janggal, saya ini orang udah tua. Berkemungkinan saya mau mandi tapi saya supan mandinya, nggak sembrono. Jadi mereka tuh kayak wah ini orang positif banget auranya. Nah jadi saya itu mandi pakai basahan. Berkemungkinan orang ini lagi mandi. Saya kan barang kayak gitu tuh kita nggak bisa ngelihat, dia bisa ngelihat kita. Tadi 2 kali ya mbah, sosok yang emang berkaitan dengan tempat tersebut itu sempat datang. Tapi alhamdulillah kita juga kan di sini untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Jadi akhirnya beliau kayak lebih ngerti lah. Ya. Tapi alhamdulillah nggak ada apa-apa ya. Kita lanjutin cerita Abah di lokasi tersebut. Abah waktu itu ditawarin benda ya sama yang dari tempat itu. Tapi Abah nggak mau nerima, nggak mau ambil. Jadi kayak buat apa sih gitu? Apa mereka marah bah sama Abah karena nggak mau menerima pemberian mereka? Sebenarnya pas dia ngasih itu tuh sebenarnya saya masih banyak terlalu pikiran itu tuh buat apa gitu. Ya jadi kalau kata pepatah mengatakan itu tuh dia orang itu tuh lagi mandi, mungkin selendangnya itu tuh untuk jambatan jalannya, selendang itu tuh. Nah kemudian lama kelamaan dia dekat sama saya sampai dia mau ngajak saya menikah waktu itu. Oh Abah sempat diajak menikah sama sosok yang cewek tadi.
Nah, kemudian saya atur pamitkan sama keluarga besar saya, sama menantu saya juga, sama istri. Istri menyuruh, nah tapi saya menahan. Nah karena saya mau membuktikan kalau memang kamu benar-benar mau sama saya, buktikan dulu gimana bentuk wajah kamu, tampakkan sama saya, boleh katanya. Itu belum mewujudkan aslinya, Bah, masih. Belum, karena saya nggak ngelihat dia itu tuh ya memang ngelihat saya. Oh, Nah, iya, gitu. iya. Nah jadi begitu diwujudkan, saya masih ingat tuh berdiri begini saya. Begitu dia mewujudkan sama saya, ini katanya kalau kamu mau pakai kalung saya. Nah jadi kalungnya itu tuh nggak masuk lagi. Kalungnya tuh dipakainya begini. Jadi Pak ada kuncinya, ada dua. Sini satu, sini satu. Jadi ini hidup, mati. Dibuka itu tuh buat pasangin sama saya. Luar biasa itu sosok itu. Rambutnya panjang. Kalau di dunia ini nggak ada bandingan itu. Cantiknya. Nggak ada bandingan cantiknya. Dan sosok itu sempat memperlihatkan wujud aslinya ke Abah. Memang sempat, memang udah berhadapan. Tapi kesan Abah gimana, Bah? Pertama kali ketemu sama sosok itu, ataupun pas ngelihat wajah aslinya, apa seperti kayak udah sama aja, atau kayak kaget gitu, kok ada gitu. Sebenarnya itu tuh udah pertemuan kayak gitu tuh memang saya mau minta ikhlas. Kalau benar-benar mau menikah sama saya, boleh kalung ini serahkan sama saya. Dan orang tuanya ini udah pasrah. Jadi udah udah merestui lah ya, udah ya? merestui. Boleh. Cuman orang tuanya ini nggak ada kaki. Nah, ya itu. Intinya setiap makhluk itu kan yang astral itu, kan jangan salah kan, manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna ya. Dan kita itu jangan terbuai dengan wujud sosok astral yang ada di depan kita. Karena sosok astral itu suka lebih tepatnya kayak lebih, karena dia kan diciptakan untuk menggoda iman manusia. Jadi kita itu jangan berpikir cantik banget. Padahal kalau kita tahu ya, Bah, yang sebenarnya nggak mungkin secantik itu. Itu kayak buat menipu mata manusia aja. Kemudian saya lanjutkan lagi perjalanan itu. Udah berapa tahun ini saya sering kesurupan. Sering kesurupan. Dibilangin istri saya ini orang gila. Malam kadang-kadang saya sering keliling. Pas setelah bertemu dengan sosok tersebut. Setelah saya berhubungan dengan dia ini. Udah setelah saya udah nggak mendekatin lagi, saya bilang kalau udah ini ya sudah. Kalau saya nggak mampu, kalau itu nggak diserahi. Jadi kalung tadi saya pulangin lagi. Karena kalau nggak ikhlas buat apa? Oh iya. Jadi orang tuanya udah ikhlas nyuruh menikah sama saya, tapi dia ini masih berat sama kalung, saya serahin lagi. Oh jadi syarat yang Abah ajukan tuh dia memberikan dengan masih kayak setengah hati ya, Bah? Nah, gagallah dari situ. Cuman masih sering mendekati. Sering. Nah, kadang-kadang saya lagi tidur itu tuh digelitik-gelitikin. Nah, pernah Habibie ini juga, ini Habibie. Saya berdiri di sini. Pernah ditanya sama Habibie, kan berdiri di sini. Oh, jadi maaf, jadi anaknya Abah pernah menjumpai sosok tersebut? Ngelihatnya itu. Ngelihat? Di sini. Nah, cuman enggak ganggu. Oh, enggak. Karena dekat sama saya. Ya mungkin kayak ini anaknya Abah gitu ya, geng. Nah, geng. Jadi pengalaman Abah ini emang benar-benar dalam banget ya, terutama pernah ataupun ada ikatan batin dengan sosok tersebut atau sosok astral itu. Dan ini menurut gua cerita yang menarik ya, guys, karena kebanyakan orang menikah dengan sosok astral itu kebanyakan seperti kayak emang dia yang butuh ya, Bah. Nah, tapi Abah ini beda. Abah ini diajak dalam artian menikah oleh sosok astral karena emang sosok astralnya yang ingin ke Abah ya, Bah. Dan Abah sempat menolak dan
ya mungkin apa sampai sekarang masih mengganggu ataupun masih datang kan? Sering. Kadang-kadang saya lagi di gunung datang. Kadang-kadang kalau saya lagi tidur, ya sama aja digelitik-gelitikin kayak gitu. Jadi kayak udah terbiasa lah, mungkin suka, tapi gimana gitu ya. Iya. Karena saya udah menolak. Kalau keluarga tadinya memang udah nyuruh semua, tapi saya menolak. Karena buat apa? Saya bilang kalau umpamanya sekian hari saya di dunia, sekian hari saya dibawa kayak gitu itu kan kurang gimana ya. Jadi kayak ketika gini guys, pas Abah berada di keluarga nyata, Abah mungkin masih bisa terkontrol, tapi ketika sukma Abah yang dibawa ke alam mereka, Abah nggak tahu gimana raga Abah di dunia nyata ya, Bang. Nah itu tuh namanya di perjalanan lagi di situ. Nah saya ini badannya ya tetap aja di sini. Tapi sukma, nah takutnya di saat sukma Abah ke tempat itu ataupun ke dunia astral, takutnya ada yang, nah iya Bah, kayak ada yang jahil ataupun gimana ke raga Abah ini. Memang kalau yang jahil itu tuh memang udah saya kalahkan. Pengawalnya ada lelaki 2 orang. Pusakanya udah kena sama saya. Kena sama saya kan udah diginiin, dia kan mau membunuh saya. Nah itu. Nah, saya giniin, jatuh saya ambil. Saya jual. Saya nggak mau megang kayak pusaka-pusaka yang kayak gini. Tujuannya kalau buat kolektor mah pasti suka ya Bang, kalau ngumpulin benda-benda kayak gitu ya. Karena itu tuh udah datang. Karena kalau saya megang pusaka itu tuh bakal membahayakan keluarga saya. Jadi buat apa kita pegang yang bakal membahayakan? Tapi kalau jalurnya memang untuk bagus, untuk kebaikan, untuk membantu, istilahnya kalau ada orang begini kita bantu begini, itu bagus. Makanya saya lepas sih. Nah gengs, makanya buat kalian nih hati-hati, jangan tergiur ataupun terbutakan oleh benda pusaka guys, karena sosok astral ataupun makhluk astral itu diciptakan untuk mengganggu manusia, dan setiap benda yang mereka tawarkan di balik baiknya itu pasti lebih banyak madorot atau buruknya. Kalian jangan sampai tertipu ya guys. Ini kayak sepenggal kisah pengalaman dari Abah yang pernah dibawa ataupun bahkan sempat menikah ya Bah dengan sosok astral yang mungkin lebih ke punya kasta lah ya Bah di alam mereka itu, kayak mungkin putri raja kah ataupun dan itu Abah ceritakan. Alhamdulillah walaupun sempat tadi ada sosok yang datang ya Bah, tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Nah buat Abah nih sekarang berarti udah nggak ada hubungan dengan mereka ya Bah? Udah nggak ada lagi. Nah perasaan Abah pas ketika ada hubungan dengan mereka dan sekarang ketika Abah udah nggak ada hubungan, lebih nyaman mana Bah? Sebenarnya biar berhubungan nyaman di dalam perjalanan, selalu mengikuti, melindungi. Nah itu tuh keamanan dalam perjalanan. Kedua kalinya udah lepas dari kita, saya semangat usaha. Gimana itu aja kita? Badan nggak pernah sakit-sakitan. Setelah jauh dari sosok. Setelah jauh dari sosok itu tuh. Oke gengs, jadi gua sih sebenarnya masih pengen lama banget ya cerita dengan pengalaman Abah yang begitu real, nyata, dan jujur gua bisa ngerasain sosok-sosok kayak mereka dan semua cerita Abah nih. Dan maaf ya, menurut pendamping saya ada sosok yang emang mengikuti Abah dan emang mungkin ya nggak tahu keluarga Abah ataupun Abah sendiri tahu apa enggak, tapi saya nggak mau ngomong, dan emang sosok tersebut sedang tersenyum ke Abah ketika diceritakan. Dan buat kalian nih, sekali lagi jangan pernah bermain-main dengan mistis kalau kalian belum kuat iman ya, hati-hati. Nah kita lanjut ke pengalaman Abah. Selama Abah menikah ataupun selama Abah ditawarin tinggal lah Abah ya, kalau kepengen mereka kan Abah tuh ikut gitu sana, udah nggak usah ada urusan dengan dunia nyata lagi ya Abah. Kebanyakan seperti itu kalau di apa ya, kayak perjanjian menikah dengan astral gitu, kepengen mereka tuh kayak sukma Abah tuh udah ikut kita jadi bagian dari mereka dan harus melupakan yang di sini. Ini ada sedikit cerita dari teman saya Pak yang udah menikah dengan sosok astral dan itu batinnya tersiksa banget.
mungkin dari dunia mereka bisa tinggi gitu, kayak ditawarin kamu pengen apa, tapi dengan kayak nyesel banget dia tuh bilang ke saya nyesel menikah dengan mereka, batinnya yang tersiksa. Jadi kayak takut banget gitu. Jadi gini, mereka itu ngasih duit 1 miliar, tapi kita itu harus ngasih setengah kehidupan dia ke mereka. Dan itu jarang loh di awal diceritakan oleh gaib. Taunya nih duit 1 miliar, nanti aku bakal ambil ayam kamu. Tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan, yang diambil itu bukan ayam, anak, ibu, Pak. Nah itu jangan sampai tertipu, gengs ya. Nah, buat Abah sendiri, apa belum pernah ataupun udah pernah yang pernah diambil dari mereka, dari Abah sama mereka? Ya seperti kayak Abah pernah nggak ngerasa kehilangan dari sosok kayak benda kah ataupun dari keluarga kah yang pernah diambil oleh mereka? Belum ada. Belum ya. Belum nah berarti kayak Abah, mereka itu lebih kayak takut sebenarnya. Mereka tuh takut ke Abah. Jadi yang nggak tahu nggak pernah apa nggak tahu belum ya, Bah. Belum, mungkin kalau dilanjut bisa jadi ya, Bah. Nah, bisa jadi. Kalau dilanjut bisa jadi. Kalau dilanjut bisa jadi. Tapi kalau kerugian saya istilahnya saya kehilangan apa aja itu belum ada. Belum ada. Cuman kalau dia menolong sering. Kalau umpamanya saya kepepet, ini maaf lagi ngomongnya lagi iya, ya. Jadi kalau ada orang sakit gitu, saya bisa, karena dia ngedeketin gitu ya, itu obatnya itu. Kayak gitu. Jadi kayak lebih ke positif ya, Pak. Tapi alhamdulillahnya Abah keburu kayak mereka tuh udah banyak nolong saya. Pasti setiap yang menolong pasti ingin imbalan. Semua makhluk itu ketika menolong dan memberi jauh dari kata ikhlas. Saudara, gengs, teman, ketika mereka meminjam menangis, tapi ketika membayar mengaum. Betul. Itulah sifat makhluk ya, gengs, bukan Tuhan, bukan malaikat. Nah, ini saya penasaran, Mbak. Abah mungkin kayak apa bisa lah, kayak Abah ngerti astral gitu, Abah tahu banget kayak sosok makhluk halus. Ada nggak sosok yang paling Abah takutin dari makhluk astral? Sebenarnya kalau dari makhluk yang makhluk halus khususnya, saya nggak ada yang takut. Nggak ada ya, Bang? Nggak ada yang takut. Berarti kayak Abah mah udah ya beda lah. Abah kan udah bener-bener pahit manisnya hidup udah dirasain ya, Bah. Nah, dan boleh cerita nggak, Bah, pengalaman yang paling indah lah dalam hidup Abah? Itu pengalaman yang paling indah, boleh dikit aja, Bah, apa itu, Bah? Yang paling indah? Iya, yang paling berkesan banget buat Abah. Yang saya paling berkesan itu tuh dalam rumah tangga harmoni. Alhamdulillah ya, Pak. Nah, itu patut dicontoh, guys. Makanya kalian nih buat yang punya pasangan, jagalah pasanganmu ketika dia masih ada. Jangan sia-siakan dia ketika dia masih berada. Dan ketika dia udah tiada, barulah di situ Anda akan merasakan bahwa dia benar-benar tidak akan pernah ada lagi. Jadi menurut Abah pengalaman yang paling indah itu ketika Abah dalam rumah tangga harmonis ya. Harmonis. Dan saya punya statement gini, Bah. Kalau kata orang kan gini, ini pengalaman Abah aja ya, Bah ya, di luar yang tadi, karena saya penasaran. Saya yang hidup di zaman ini gitu, berpikiran bahwa semua itu harus dengan uang, walaupun semua itu tidak bisa diidentikan dengan uang. Ini menurut saya, Bah. Jadi kayak semua itu perlu uang gitu kan. Nah, kalau menurut Abah statement saya ini bertentangan nggak, Bah? Yang harus apa-apa emang uang harus ada gitu. Walaupun semuanya nggak perlu uang, tapi uang itu harus ada. Nah, menurut Abah tuh yang udah pernah jauh ngalamin kehidupan dari kita nih, apa gimana tuh statement Abah? Salah nggak pemikiran saya seperti itu? Sebenarnya pemikiran hal-hal yang kita lalui ini memang kebutuhannya itu dari uang. Kalau tidak ada uang tidak bisa jalan. Jadi udah kayak bener-bener ya berarti tidak bisa jalan, tidak bisa juga makan. Nah, kira-kira begitu. Jadi nggak selalu seperti salah ya, kayak gitu. Berarti benar, kayak. Berarti uang itu segalanya. Gini, uang itu bukan segalanya, tapi segalanya itu butuh dari uang. Nah, iya. Gini. Oke, gengs, itu dia cerita mistis dari pengalaman Abah sendiri, dan alhamdulillah
di sesi kali ini banyak banget pelajaran yang terutama buat gue sendiri bisa ambil hikmahnya bahwa emang makhluk astral itu menjanjikan sesuatu pasti dengan suatu perjanjian ya Pak. Intinya ketika dia memberi, kita harus bisa memberi lebih ke dia. Nah, betul. Buat kalian nih, pokoknya jangan sampai sekali lagi gua tekankan pada kalian bermain-main dengan dunia mistis ketika iman kalian memang belum sempurna ataupun belum sampai pemikiran kalian ke situ. Terima kasih buat kalian yang udah selalu hadir di channel Fit Horror. Semoga kalian selalu mensupport channel kita agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Jangan lupa like, share, dan komennya, karena setiap komen dari kalian baik buruknya itu semangat bagi kita ya. Amin. Sekali lagi buat kalian yang berpuasa, selamat berpuasa. Semoga puasanya selalu lancar dan dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala apa yang kalian lakukan di hari besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.